Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Zubur Santoso dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Saya dari Rombel K2. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap perusahaan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk atau disingkat dengan KIAS. Dalam presentasi kali ini, saya susun menjadi 6 bagian utama, mulai dari pengenalan perusahaan, kinerja dan fundamental, hingga strategi struktur modal, kebijakan dividen, dan juga kesimpulan dan saran sebagai penutup. Selanjutnya, PT Kias adalah sebuah perusahaan keramik yang berdiri sejak 1953. Mereka juga menjalankan bisnis dari hulu hingga hilir, yaitu dari bahan baku hingga produk jadi. Perusahaan ini juga mempunyai visi yang cukup idealis, yaitu menjadi perusahaan yang menguntungkan serta berkelanjutan. Mereka juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kontribusi sosial. Jadi, tidak hanya sekedar mengejar profit saja. Untuk kepemilikan saham, PT Kias ini didominasi oleh entitas besar yang membuat arah kebijakan dan keuangannya cukup terpusat. Ini juga penting karena akan berpengaruh terhadap keputusan strategis di masa yang akan datang. Dan dari sisi operasional, sayangnya performa manajemen belum optimal, yaitu nopatnya mereka masih tercatat negatif, artinya aktivitas utama belum menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah EVA-nya juga negatif dan nilai pasar perusahaan pun menurun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum bisa menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Tapi di sisi lain, likuiditas mereka cukup kuat. Jadi meskipun belum untung, mereka masih bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalau kita lihat dari sisi pendanaan, ia cenderung konservatif. Mereka nyaris tidak memakai utang jangka panjang, ini cocok dengan trade-off teori dan packing of order teori, yang menyarankan penggunaan modal internal selama mungkin. Debt to capital ratio-nya juga sangat rendah, hanya sekitar 3,45% di tahun 2023, artinya mereka benar-benar berhati-hati terhadap risiko keuangan. Soal dividen, IAS tidak membagikan dividen selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 dan 2023. Ini karena kondisi keuangannya yang mungkin belum memungkinkan, tapi dari sisi signaling teori, ini bisa berdampak negatif karena tidak ada sinyal positif untuk investor. Kesimpulannya adalah, Kias punya struktur modal yang aman, tapi belum bisa menciptakan nilai yang kuat. Saya menyarankan perusahaan ini untuk meningkatkan efisiensi aset, memperbaiki manajemen persediaan, dan juga memperhatikan strategi pendanaan alternatif. Mereka juga perlu membangun kembali kepercayaan pasar agar valuasi bisa naik lagi. Dan inilah juga daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih dan yang dapat saya sampaikan. Itulah hasil analisis saya terhadap PT Kias. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.